Selamat datang di podcast camping. Nah, sebelum pembukaan nih Mas ya, pagi hari cuacanya enak banget. Saya punya pantun. Berenang di kolam bareng si Yayu. Cakep. Jangan lupa kalam yuk. Wah, Mas. Lagi Mas. Waduh, ditembak lagi. Ada nih. Oke, Si apa tuh, Ani Mas? masak nasi steam. Iya, cakep Mas. Si Arif lagi main gasing. Mantep Mas. Itu mau jaga marwah Kaltim atau lagi mau jaga marwah keluarga masing-masing? Pelanggaran itu Mas. Kartu kuning. Mulai. Kita lagi ngomongin soal kegiatan alam ya Mas. Iya betul Mas. Ini kan kalau dilihat-lihat nih Mas suka banget sama kegiatan di alam. Betul, saya suka banget Mas. Nah, Masnya ini sebenarnya mulai suka sama kegiatan alam itu mulai kapan? Dan kenapa jadi suka dengan alam tuh awalnya kenapa? Oke, jadi Coba ini dijelaskan. backstory-nya tuh ya Mas ya, waktu saya suka kegiatan di alam Ah, itu awalnya sering banget muncul-muncul di beranda FYP saya tuh Mas. di sosmed ya? Ya di sosmed itu sering banget muncul lah kayak orang solo camp, terus ada juga ASMR camping. Oh iya ya. Terus juga kayak ya camping keluarga gitu Mas, glamping. Akhirnya saya tertarik lah karena sering lihat konten-konten itu setiap hari. Jadi nge-distract saya buat melakukan kegiatan camping. Oke. Terus untuk tahun pertama kali saya suka camping itu di tahun 2024 Mas. Baru 2 Sekitar tahun yang lalu 2 ya tahun yang sebetulnya? lalu Mas. Karena memang saya juga udah mulai bosan sama kehidupan di kota ya. Tentunya terlalu bising ya sekarang Mas. Banyak polusi juga. Jadi akhirnya saya memilih untuk melakukan kegiatan-kegiatan di alam yang tentunya itu akan menambah pengalaman bagi kehidupan saya sendiri Mas. Oke. Ditambah sama padatnya jadwal di kerjaan. Betul. Ketemu orang lagi ya kan? Orang lagi setiap hari ya. Jadinya harus butuh sebulan sekali minimal saya harus healing gitu lah Mas. Healing ya. Iya. Nah, tapi kan banyak juga nih Mas, kalau di sosmed nih, banyak orang-orang yang naik ke alam atau enggak gunung gitu. Iya benar Mas. Biasa karena masalah cinta. Nih misalnya nih habis lagi disakitin ceweknya kah atau enggak dia lagi diduain kah atau enggak ada masalah sama cinta lah. Iya benar. Terus tiba-tiba naik atau enggak kemana gitu. Pernah? Kalau itu sih pernah punya pengalaman Mas. Waktu itu yang gak usah disebutin tahunnya sih Mas. Maksudnya nanti orangnya nonton Mas. Nerka. Iya. Jadi saya cukup ceritakan pengalamannya Ya, aja. boleh. Waktu itu saya memang pernah mengalami bisa dibilang galau lah Mas. Galau. Karena satu masalah dengan percintaan yang tentunya itu kan bisa membuat mood kita jelek. Akhirnya karena saya memilih kegiatan positif untuk melampiaskannya, jadi saya memilih untuk naik ke gunung Mas. Gitu. Iya. Biar ya energi emosi saya tadi bisa tersalurkan dengan baik dengan kegiatan positif, contohnya seperti naik gunung tadi Mas. Langsung ke alam ya. Jadi nggak ke hal negatif yang mungkin kalau kebanyakan orang bisa jadi mungkin ya ada yang larinya ke mabuk-mabukan atau mungkin ya yang lainnya kita kurang tahu baik ya contohnya. Nah ini Masnya kan sering kan naik ke alam, entah itu pegunungan atau bukit tinggi yang ada di sekitaran Kalimantan Timur. Benar Mas. Nah Masnya ini kan dengar-dengar pengen buka open trip. Iya benar banget Mas. Trip baru lah istilahnya ya. Oke. Nah dengan nama Tanpa Arah. Iya Tanpa Arah. Coba bisa dijelaskan dulu ini gimana awal mulanya? Jadi kenapa? Tanpa Arah itu berdirinya awal di tahun 2024 juga Mas. Jadi awalnya itu cuman ya komunitas grup biasa. Oh gitu. Nama komunitas awalnya komunitas grup saya sama teman-teman tuh waktu itu cuman ada berenam kalau nggak salah Mas. 6 ya. Berenam orang. Karena kami punya kegiatan yang sama, punya hobi yang sama, menyukai kegiatan camping, kegiatan di alam. Jadi akhirnya kita ngebentuklah satu komunitas namanya Tanpa Arah. Tanpa Arah. Ya. Apa namanya ini Tanpa Arah Mas? Karena deskripsikan gimana? Tanpa arah ini artinya kita mencari jalan pulang dengan arah yang berbeda seperti itu Mas. Oh gitu. Tergantung arah. Kayak gunung aja deh ada beberapa jalur pendakian. Iya betul banget Mas. Ada beberapa. Bisa 5 ya kan? Ini ada beberapa via jalur gitu kan. Via jalur kita sebutnya betul.
Ya jadi gitu, dan akhirnya karena kami ngerasa sepertinya kami udah mulai sanggup untuk membuka open trip untuk menghandle teman-teman juga yang pengen ikut nantinya. Gitu. Akhirnya kita buka nih open trip buat teman-teman yang mau ikut di Tanpa Arah ini. Tanpa Arah. Ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi awal mulai seperti itu, Mas. Dan memang sih sebetulnya kan kebanyakan anak-anak yang entah itu FOMO, Ya, entah itu banget, yang baru pertama kali pengen nyoba ya, tapi takut nggak ada teman gitu takut kan. ya kan, nggak ada teman, bingung mau kesananya naik apa, mau Betul banget, kesananya nanti bareng siapa gitu ya. Jadi akhirnya ya milih ikut open trip biasanya. Jadi nge-guide orang-orang ini biar Betul. bisa ikut bareng, merasakan di alam ya bareng-bareng gitu. Benar banget, Mas. Oke. Nah, kalau sudah punya banyak pengalaman naik ya, atau enggak berkegiatan di alam, Mas ya pernah punya cerita, pengalaman, atau enggak ya cerita-cerita unik, cerita atau yang horor pernah ya terjadi pernah sama terjadi saya ya? selama Mas di alam nih Iya, dari 2024 kan, udah 2 tahun nih. betul. Ada nggak? Ada sih, waktu itu kejadian yang di luar nalar lah, Mas. Oke. Di luar nalar. Ini Ini daerah kejadian di tahun kapan? Kayaknya baru 3 bulan yang lalu sih, Mas. Baru banget. Iya, Oke. baru 3 bulan yang lalu. Coba boleh di-sharing dulu, Mas. Oke, jadi ceritanya gini, Mas. Waktu itu kan teman-teman saya mau naik ke Gunung Parung di daerah Parung. Sepaku tuh, Mas. Sepaku lumayan ya dari, Lumayan, dari ya masih di daerah Kaltim juga. Ya, Sepaku. kalau dari Samarinda kan kurang lebih 3 jam lebih lah perjalanan. Nah, teman-teman tuh udah nunggu di kilo berapa saya lupa saya. Kalau nggak salah kilo 17 sih yang pom bensin di Samboja tuh, Mas. Ini masih daerah Samboja ya? Ya. Oke. Saya berangkat dari Samarinda sendirian nyusul teman-teman. Ya. Teman-teman tuh lagi nungguin di pom Samboja. Saya maghrib waktu itu jalan, Mas. Maghrib dari Samarinda. Sebenarnya orang tua bilang katanya habis maghrib aja jalan. Oke. Cuman karena waktu itu saya jalan bawaannya emosi karena seseorang. Oh, masalah lagi nih. Ya, masalah hati lagi nih. Masalah hati, Naik ditambah lagi gunung. juga masalah pekerjaan saya waktu itu. Akhirnya ya maghrib saya memberanikan diri langsung jalan aja, Mas. Gak peduli itu. Ya, jalan aja. Gelap nih. Gelap, terus sampailah saya di Bukit Suwarto. Jam 7 kurang kayaknya, Mas, saya di Bukit Suwarto tuh, Mas. Oke, sudah maghrib petang benar itu ya. Itu kejadiannya waktu itu pas habis hujan, Mas. Sore itu hujan deras, terus itu berhenti hujannya. Saya masuk di area Bukit Suwarto sendirian, gak ada orang yang lewat sama sekali, Mas. Gitu. Ya, itu sepi banget Mas jalanannya, Mas. Karena orang juga pasti mikir sih daerah itu memang ya. Betul. Maghrib tuh memang. Maghrib memang dihindari ya, kebanyakan dihindari orang. Lah. Akhirnya saya jalan sendirian, itu jalan saya nggak terlalu laju sih, Mas. Paling jalan saya waktu itu 40 km per jam kayaknya, Mas. 40-an. Tiba-tiba pas saya ngelewatin tikungan, itu ada kabut besar, Mas. Kabut besar, tebal. Saya kaget juga sih, kayak masuk di kabut itu tuh kayak ngerasa hawanya beda langsung, Mas. Dari yang sebelumnya saya jalan itu kan biasa-biasa aja, terus pas saya masuk ke situ tuh kabutnya tebal, hawanya berbeda. Terus tiba-tiba saya ingat di tikungan sebelah kiri itu ada jalanan yang rusaknya parah. Padahal saya itu sudah lumayan sering lewat itu, Mas. Nggak ada pernah ngedapatin jalanan yang lubangnya begitu parah. Nah, kenapa waktu maghrib itu saya lewat, lubangnya itu betul-betul dalam. Dan anehnya saya baru kalau ada lubang sebesar itu setelah saya melihat ada darah di sebelah kiri jalan saya, Mas. Darah ini terlihat jelas atau cuman sekilas? Terlihat sangat jelas, Mas. Seperti tumpahan darah habis orang kecelakaan, mungkin ya seperti itu, Mas. Tapi cium aroma? Aromanya enggak tercium, cuman saya tahu itu tuh seperti memang darah, Mas. Karena warnanya pekat, iya, pekat. Beda gitu kan, Mas. Kalau cat pasti ketahuan lah warnanya. Iya, betul. Akhirnya saya kaget ngeliat darah di sebelah kiri, saya ngindar ke sebelah kanan, saya nabrak lubang tuh, Mas. Lubangnya cukup dalam. Akhirnya hampir jatuh tuh waktu itu. Tapi nggak sampai jatuh? Enggak. Terus kaget. Saya sadar. Habis itu saya balik lagi nih. Ngecek, betul enggak? Balik. Itu iya, ada darah itu kan. Dan saya cek ternyata nggak ada darahnya, Mas. Berarti semacam halusinasi. Kayaknya halusinasi, Mas. Entah itu delusi atau apa ya, nggak tahu itu ya. Bisa jadi karena masih capek juga sih. Mungkin ya kan? Bisa juga karena pikiran emosi. Kompilasi masalah. Betul. Klimaks, ya kan? Akhirnya kejadiannya seperti itu. Tapi yang saya bingung, lubangnya itu masih ada, Mas. Oh, lubang tetap lubangnya masih ada di jalan itu, Mas. Nah, udah akhirnya ya saya lanjut lagi lah perjalanan itu
sampailah saya ketemu sama teman-teman, dan akhirnya sampai ketemu teman-teman di sana saya cek kondisi motor, alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada kenapa-napa. Terus ya kami lanjutlah jalan sampai ke Parung. Nih kita kembali lagi ke open trip ya, tanpa arah. Betul. Gimana nih kalau misalnya ada dari penonton kita nih atau enggak teman-teman di sosial media kita yang lagi nonton yang pengen banget buat naik, entah naik gunung atau berkegiatan di alam. Oke, Pengen ikut nih, gimana sih cara registrasinya kak, atau gimana buat ya gimana sih cara mau ikutnya itu? Oke, jadi ya buat teman-teman yang pengen ikut di kegiatan kita open trip tanpa arah, nanti teman-teman mungkin bisa pantengin aja terus sosial media kami tanpa arah di TikTok sama di Instagram tentunya. Jadi di TikTok itu kita punya akun namanya Tanpa Arah Official, mungkin teman-teman boleh follow aja biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari Tanpa Arah open tripnya nanti. Terus di IG juga nanti teman-teman bisa follow juga akun Instagram Tanpa Arah. Dan teman-teman yang pengen gabung bersama tim Tanpa Arah, nanti kami akan berikan link WA group buat teman-teman yang pengen gabung. Untuk orang-orang yang yang pengen ikut trip di sama titik kami. ini ya. Betul. Karena keuntungan ikut trip dari Tanpa Arah ini ya, kalian tuh bisa dapat teman-teman yang sesama pencinta alam. Terus juga kalian bisa ngerasakan nikmatnya makan enak di alam. Terus teman-teman yang asik, benefitnya. Terus juga kita berikan dokumentasi terbaik. Dokumentasi ya. Ini berupa foto atau video? Foto dan video nanti akan kami berikan. Lengkap ya berarti. Lengkap banget ya. Karena kita nggak akan ngecewain teman-teman yang sudah pengen gabung sama open trip kita gitu ya. Nah untuk yang ini kan dalam waktu dekat nih, apakah ada open trip yang bakalan mau dijalankan? Yang dalam diadakan gitu? Waktu dekat ya. Waktu dekat ini mungkin ada sih mas. Ada ya. Ada. Ini untuk awal-awal langsung camping atau kayak sekedar tektokan aja? Kayaknya kita awal-awal tektok dulu sih mas. Tektokan ya. Oke. Kalau untuk camping mungkin kedepannya nanti kita bisa pikirkan lagi ya, karena juga beberapa alat-alat kita masih ada yang dipesan dari luar sih mas. Oh gitu ya. Jadi memang standby alat lumayan ya, ini ya, prepare banget. Karena ya teman-teman kan gak pengen kita kecewain juga sih. Benar. Berarti ini memang open trip serius ya? Iya, sangat-sangat serius sih mas. Tuh teman-teman yang mau pengen ikutan open trip ke depannya ya, tunggu aja info. Betul. Tanpa Arah, sebuah open trip yang nanti destinasinya tuh ya di sekitaran Kalimantan Timur. Betul. Jadi kalian bisa follow akun TikToknya atau enggak Instagramnya nanti. Nah untuk info-infonya kalian bisa follow di situ. Oke? Ada lagi yang mau ditambah mas? Kata-kata deh penutup. Kata-kata penutup ya? Iya. Kalau kata-kata penutup kayaknya teruslah belajar mencintai alam dan belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, karena orang lain belum tentu bisa mencintai dirimu sendiri.